Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Bud di sini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial seputar CorelDRAW yang sesuai dengan judul ataupun thumbnail dari video ini. Baik, kita langsung saja ke CorelDRAW-nya, teman-teman. Nah, untuk membuat file baru, kita langsung saja tekan Ctrl N pada keyboard. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah desain dan kita akan membahas cara mengekspor yang benar file CorelDRAW atau cara menjadikan file CorelDRAW itu menjadi gambar yang bisa kita lihat di handphone ataupun di PC atau di laptop teman-teman semuanya. Contoh di sini saya akan membuat sebuah desain nama saya saja. Contohnya adalah Mang Bud. Kita akan buat Mang Bud seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita ubah dulu teksnya, kita pilih di sini Mang Bud menggunakan font Montserrat atau Montserrat extra bold ya. Kemudian Mang Bud akan merubah warnanya menjadi warna merah saja. Nah, yang patut teman-teman cermati adalah kadang-kadang ada kasus di mana teman-teman yang mengekspor gambar itu tidak sesuai dengan desain. Contoh, di gambar teman-teman ini warna merahnya seperti ini menyala, tetapi ketika di save kemudian atau diekspor, ketika diekspor dan kalian pindahkan ke handphone kalian, kok warnanya agak sedikit jadi gelap gitu. Nah, kita akan bahas dulu ya. Jadi di sini yang harus teman-teman ketahui, untuk warna sendiri tuh yang Mang Bud akan jelasin itu cuma dua ya. Ada warna CMYK, kita akan bahas dulu nih sebentar. Ada warna CMYK, kemudian ada warna RGB. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan bahasa CMYK dan RGB ini. Nah, kita akan bahas ya. Kalau CMYK sendiri ini singkatan dari cyan, magenta, yellow, dan black. Kalau RGB sendiri adalah red, green, dan blue. Seperti ini ya. Kalau CMYK sendiri ini biasanya terlebih digunakan untuk keperluan percetakan. Contohnya mau mencetak sebuah spanduk, maka desain yang kita gunakan itu gunakanlah dengan warna-warna CMYK. Sedangkan kalau RGB ini desain untuk display saja. Contoh, ketika teman-teman akan menggunakan desain teman-teman untuk ditampilkan di handphone atau dalam arti tidak untuk dicetak, gunakan warna-warna RGB saja. Nah, terlihat dengan ada dua warna ini nih. Kok ada dua palet warna? Ini Mang Bud menggunakan warna RGB yang di atas, ini yang di atas dengan menggunakan warna CMYK. Ini untuk keperluan seperti membuat spanduk, membuat untuk keperluan percetakan. Sedangkan yang di bawah ini adalah warna-warna RGB yang digunakan untuk membuat display atau untuk ditampilkan di handphone atau di laptop gitu ya, untuk keperluan itu saja. Jadi Mang Bud juga menyesuaikan warnanya agar nanti ketika kita ekspor gambarnya itu sesuai. Sampai sana paham ya? Jadi kalau CMYK untuk keperluan mencetak gitu ya, untuk mencetak. Kalau RGB untuk keperluan display saja atau hanya untuk keperluan yang ditampilkan di HP atau di laptop teman-teman. Jadi ini harus dipahami dulu ya seputar warna nih, karena ini mempengaruhi juga cara kita mengekspornya teman-teman. Kita kembali ke pembahasan. Nah, Mang Bud sudah membuat sebuah desain. Ini ada tulisan Mang Bud saja, kemudian kita buat dulu objek kotak nih. Setelah kita membuat objek kotak ini adalah jarak. Dalam artian ketika kita mengekspor tulisan Mang Bud ini nih, jadi nanti displaynya itu ada spasinya nih, jadi ada warna putih-putih di sininya, jadi enggak full tulisan Mang Bud saja tetapi ada jaraknya gitu. Sekarang kita akan buktikan dulu ya. Kemudian kita kasih warna putih misalkan nih, kemudian warna kuning ini kita hilangkan outline-nya. Nah, kemudian kita blok semuanya, baru teman-teman pilih file, kemudian export atau Ctrl E pada keyboard. Nah, ingat ya tadi, kemudian kita pilih nih mau di mana dulu menyimpannya. Kalau Mang Bud sih menyimpannya akan menyimpan di D saja. Nah, di D ini. Kemudian Mang Bud akan kasih nama nih. Mang Bud misalkan. Nah, di sini ada pilihan JPEG, ini format-format gambar ya, ada JPEG, PNG, PDF, AI dan lain sebagainya. Mang Bud pilih saja yang JPEG. Kemudian ada selected only. Kita akan jelaskan ini ya. Mang Bud sementara ini pilih dulu selected only aja. Kemudian tekan export.
Nah, kita tunggu beberapa saat. Ini kan kita menggunakan warna RGB ya teman-teman. Jadi secara otomatis di sini juga kita pilih warna RGB. Terlihat kan perbedaannya? Ini kan di desain kita warnanya merah cerah. Kok ketika mau diekspor atau dijadikan sebuah gambar, kok ini warnanya jadi agak gelap? Ini terlihat dari kesalahan di sini nih, color mode-nya. Kita pilih saja dulu, pilih saja RGB, maka akan sesuai dengan desain yang kita buat tadi. Nah, warna merahnya sudah menyala. Kemudian tadi fungsi kotak yang kita buat di belakang nih. Ini kan jadi ada jaraknya nih, ya enggak? Jadi ada jaraknya, jadi enggak full tulisan Mang Bud aja, tapi ada jaraknya nih. Setelah itu kita tekan OK saja. Nah, dan kita lihat di D, apakah sudah ada filenya atau belum. Nah, ini dia tadi yang sudah kita simpan ya, yang sudah kita ekspor. Lalu kemudian kita akan menjelaskan fungsi tadi antara mengaktifkan selected only tadi ketika kita mau mengekspor dan tidak. Contohnya ini ada dua desain nih. Kalau kita mengekspor gambar ini tanpa kita pilih ya, contoh tanpa kita pilih seperti ini nih. Ini kan ada dua objek nih, ada kotak, ada tulisan. Kalau kita ekspor, ya enggak. Kalau kita ekspor tekan Ctrl E tadi atau ke file, kemudian Ctrl E ya, file kemudian pilih ekspor. Nah, kalau kita tidak memilih objeknya satu, tulisan selected only-nya tidak ada. Nih tadi kan ada dua nih di sini. Coba sekarang kita buktikan. Kalau kita pilih ini saja nih, kemudian kita tekan Ctrl E, ini akan muncul pilihan selected only. Jadi artinya adalah kita hanya menyeleksi objek yang kita pilih saja. Kita akan mengekspor file kotak biru ini saja nih. Kita kasih nama tulisan biru. Kita pilih export dan kita tunggu. Kemudian ininya kita rubah menjadi RGB. Nah, ini yang terpilih hanya yang biru saja. Sedangkan kalau kita tidak memilih salah satu objek yang ingin kita ekspor, kita langsung tekan Ctrl E nih. Kemudian di sini tidak ada pilihan untuk selected only kan? Otomatis ketika kita kasih nama biru contoh, kemudian kita ekspor, maka dua-duanya file ini akan terekspor nih. Seperti itu teman-teman. Nah kan, jadi ketika kita mendesain banyak, contoh yang ini misalkan tulisan, yang ini kotak nih, kemudian kita bikin lagi lingkaran, contoh ya, kita bikin lingkaran, kemudian kita bikin lagi apa ya, bintang kalau bisa. Nah, kita bikin bintang nih di sini. Ini banyak sekali desain ya, tapi kita hanya ingin mengekspor yang ini saja, ya udah kita pilih yang ini aja satu gitu. Jadi tidak masalah, tidak harus membuat halaman baru gitu. Kalau untuk membuat desain yang berbeda-beda, cukup di satu halaman saja. Tapi pada saat mengekspor, teman-teman pilih saja file mana atau desain mana yang akan teman-teman ekspor. Mudah-mudahan paham ya sampai sana ya. Dan kalau masih belum mengerti, boleh juga nanti tulis saja di kolom komentar seperti itu. Kecuali kalau kita mendesain kemudian kita ingin ekspor filenya keseluruhan gitu, langsung saja kita blok semuanya, kemudian kita pilih file export gitu. Nah, atau Ctrl E tadi. Nah, ini juga kan ada pilihan tuh kan, selected only katanya. Kalau kita aktifkan berarti semua yang terselect akan terekspor. Kalau tidak ya tidak masalah juga karena semuanya sudah kita pilih tadi. Kita kasih nama desain misalkan, kemudian export, maka secara otomatis semuanya, karena tadi kita sudah pilih ini, semuanya akan terekspor. Kemudian ininya pilih RGB saja. Nah, agar warnanya sesuai warna desain yang kita gunakan tadi ya. Kita kan menggunakan warna RGB, tidak menggunakan warna CMYK. Setelah itu tekan OK saja. Sampai sana paham ya teman-teman? Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Kalau teman-teman tidak suka dengan video ini jangan di dislike ya. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu aja, agar teman-teman mendapatkan notifikasi lagi ketika Mang Bud upload video lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.